Bapak tega banget ninggalin mama ya Pak ya. Kita pergi berobat sampai tiga kali pindah berobat dari RSPAD, dari Harapan Bunda, pakai masker terus ke rumah sakit primer. Maksud saya Bapak biar sembuh, biar pulang sama mama ke rumah. Kan janji bilang ke Bapak, kita berobat ya Pak, ke tempat yang bagus, ke rumah sakit yang bagus, biar Bapak sembuh, biar kita pulang, biar sama-sama lagi. Tapi Bapak udah ninggalin mama Pak. Mama kan sedih sekali Pak, nggak ada lagi teman mama. Biasanya cuma kita bertiga sama si Bibi, suka bercanda. Bapak juga bilang, Bapak biar sehat lagi. Tapi sekarang keadaannya Bapak udah berpulang, udah ninggalin mama. Udah tega banget Bapak ya Pak ya. Jadinya nggak ada lagi teman mama Pak. Selamat jalan ya Bapak, biar dapat, semoga Tuhan Yang Maha Esa menyediakan tempat yang terindah bagi Bapak di sana. Karena Bapak berpulang itu udah sembuh penyakitnya Pak, nggak bilang sakit lagi ke mama. Ya begitu aja Pak ya. Bapak itu mendidik kita dari kecil ini dengan cara hampir seperti militer, dengan disiplin dengan yang sangat tinggi kepada kita. Jadi kita diajarkan tanggung jawab dari kecil, menyelesaikan masalah. Kalau berani mengambil suatu tindakan, harus berani menanggung akibatnya sendiri. Jadi ketika kita mengambil tindakan, kita harus memikirkan betul apakah kita bisa menyelesaikan segala tindakan atau akibat dari tindakan yang kita ambil. Itu memang ditanamkan dari kecil. Jadi kalau buat saya memiliki orang tua seperti Bapak, memang mendidik anak-anaknya untuk menjadi mandiri ya, saya bilang. Kami punya kebanggaan tersendiri terhadap orang tua kami karena sudah menanamkan itu mulai dari kecil sampai sekarang. Nah, ketika kami besar, kami terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, terus kemudian juga dalam kehidupan bermasyarakat dan terutama dalam pekerjaan. Ya memang benar-benar jadi teladan bagi kami. Terus kemudian ketika saya sekolah, itu ancamannya berat. Tidak akan disekolahkan kalau tidak masuk negeri. Nah, itu juga saya berusaha jalani gitu, dan ternyata saya bisa. Nah, terus kemudian dia juga apalagi ya, kalau saya bilang dia ini memiliki kebanggaan tersendiri terhadap semua anak-anaknya termasuk saya, tapi tidak pernah dikatakan. Dia bangga tapi diem aja gitu. Itu memang tipikal dia yang seperti itu. Nah, saya sebagai buruh panggoran itu berat sekali tanggung jawab yang dia berikan di bahu saya. Kamu adalah anak pertama, kamu adalah role model buat adik-adik kamu. Jadi ketika saya bertindak, kalau saya harus memikirkan bahwa saya harus berhasil, karena ketika saya berhasil,
saya akan jadi contoh buat adik-adik saya. Nah, berat buat saya ketika saya melakukan segala sesuatu, karena saya tanggung jawab menjadi contoh buat adik-adik saya. Tapi puji Tuhan bisa dijalani sampai sejauh ini, karena hal itu sudah ditanamkan oleh dia dari kecil dan ditaruh di pundak saya. Lebih dari itu, sampai masa tuanya, orang tua saya ini sangat dekat kepada saya. Di masa tuanya, ketika dia mulai kehilangan sedikit demi sedikit ingatannya, sampai akhir hayatnya, nama anak yang diingat dan dia tahu sekali, dia ingat sekali itu tinggal nama saya. Nama anak yang lain dia ingat, cuman siapa dia itu nggak dia ingat dengan benar. Tapi kalau saya telepon, dia nggak lihat wajah saya, tapi dia telepon, saya telepon dia langsung tahu itu saya, gitu. Ya, saya selalu nyapa dia di hari-hari terakhirnya, di tahun-tahun terakhirnya, saya selalu manggil dia, "Komando." Nah, dia akan balas dengan "Komando," kata dia gitu. Saya sebagai anak Pak Tobing cukup bangga atas hal ini. Saya yakin dan percaya Tuhan berikan tempat yang terbaik untuk bapak saya ini. Saya rasa dari saya itu saja. Terima kasih. Saya Dwica Tobing, sayalah anak laki-laki pertama dari bapak saya, Bapak PL Tobing. Semasa hidupnya, buat saya dia sangat berkesan. Banyak pelajaran hidup yang dia berikan kepada saya, termasuk bagaimana kita harus bisa menjalani kehidupan. Yang selalu saya ingat kata-kata dia ada beberapa. Pertama-tama adalah, setiap kamu melangkah, langkah pertamamu sampaikan doamu sama Tuhan. Dia selalu bilang itu sama saya. Dia selalu bangga untuk perjuangan untuk bangsa dan negara selama ini yang sudah dia lakukan, sehingga dia layak mendapatkan gelar veteran dan juga memperoleh bintang sakti Mahawira Ibu Pertiwi yang bisa membawa dia mendapat kehormatan untuk bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Dalam setiap kehidupannya dia selalu bangga dengan profesinya sebagai TNI, apalagi dia sangat bangga dengan kesatuannya Baret Merah. Saya cuma berharap semoga TNI dan Baret Merah juga bangga punya orang seperti dia, seperti ayah saya. Dan sampai pada akhir hidupnya, kita sudah berbuat yang terbaik buat dia. Sampai Tuhan punya kehendak lain, memanggil dia kemarin tepat tanggal 2 November 2021. Semoga kami semua bisa meneruskan apa yang menjadi keinginannya dia untuk keluarga dan untuk orang lain. Dan semoga juga kami bisa membawa harum namanya walaupun dia sudah tidak ada. Sebenarnya sungguh banyak hal-hal berkesan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini karena kan waktu lama. Tapi sampai akhir hayatnya dia tahu bahwa anak-anaknya dia sangat sayang sekali sama dia dan sangat hormat sama dia.
sekarang dia sudah mendapatkan tempat yang terindah di samping Tuhan Yesus. Selamat jalan, Bapak Komando. Saya Meihan Tobing, putra dari Bapak. Jadi kalau sedikit cerita mengenai Bapak, saya anaknya yang terakhir ngeliat dia. Jadi posisi dia itu sakit parah. Kemarin itu saya ada di Medan, gitu. Dapat info kondisi beliau udah sakit begitu, kondisinya makin menurun. Langsung saya segera ambil keputusan pulang, tapi sepanjang jalan saya sudah curiga sebetulnya. Apa masih ada, apa enggak ini, gitu loh. Makanya sepanjang jalan itu sebetulnya saya nggak mau angkat-angkat telepon karena takut ada berita. Sampai posisi jam 10 kurang saya landing di Soekarno-Hatta, langsung menuju ke rumah sakit. Udah kumpul di situ. Nah, saya juga bingung. Waduh, udah kumpul begini, ada apa nih? Apa ada berita? Nah, saya tanyalah, gimana kondisi Bapak? Oh, udah membaik. Oh ya, bagus lah. Katanya kondisinya setelah diuap ya sudah mulai membaik. Nah, setelah tahu kondisi dia sudah membaik, saya senang. Nah, agak senang. Kemudian dibilang karena saya masih ada PCR tuh, PCR per hari itu. Kemudian saya lah tugas jaga dia dengan persiapan bahwa nggak akan ada apa-apa. Saya naik ke atas, kurang lebih pukul 00 baru boleh naik ke atas. Sampai di atas, Hai Pak. saya lihat kondisi loh, kok udah ditempel kabel-kabel badannya loh, katanya udah membaik. Di mana kita Pak? Gitu. Hah? Napasnya juga sudah, udah apa? 1-2 napasnya tuh. Nah, saya panggil suster sini deh, dokter sini deh. Ini emang udah membaik atau masih kritis? Oh Pak, masih kritis ini Pak. Aduh, kok infonya keluarga saya sudah membaik ya? Enggak Pak, ini masih kritis. Jadi sampai dia dipindahkan itu kondisi dia sebetulnya masih dalam keadaan kritis, gitu. Nah itu Bapak pegang tangannya aja, saya pegang tangannya. Saya pegang kakinya udah kuning, udah keras. Nah, saya pegang tangannya kan. Saya pegang tangannya terus saya bisikin, Pak, ini saya Mei. Minta maaf ya Pak kalau ada salah. Bapak udah aku maafin. Ada di situlah napasnya berhenti. Napas berhenti terus suster bilang, Pak panggil Pak. Itu satu lagi itu sambil video call sama abang saya. Jadi aktif video. Dia juga dia yang ngomong panggil. Panggil itu masih bisa dipanggil Pak. Panggil tapi napas sudah nggak ada. Tapi begitu kita cek mau dicek di listrik apalah nggak tahu saya namanya itu, mau dicek begitu nggak bisa karena dia ada gelang besi. Nah gelang besinya itulah kita copot dulu. Kita copot gelang besinya dengan susah kan karena itu dari baja. Semua security turun copot gelang besinya, baru kita cek masih ada, dia ada nyutnya.
denyutnya, tapi nggak tahu udah apa dibikin suster apa bagaimana, itu denyutnya itu makin dari besar, sedang, kecil, hilang. Jadi terakhir ya sudah hilang. Sebetulnya begitu sampai saya udah yakin, udah siap. Nah saya tanya sama abang saya, lu udah siap? Dengar berita, gue udah siap. Ya udah. Kalau kita kasih tahu yang lain ini, pasti nggak bakalan kayak kita. Cuma kita berdua yang siap, ya sudah. Nah, itu baru kemudian, ya sudahlah. Gue minta tolong sama lu urus rumah. Cuma kasih tahu yang lain seperti apa. Biar saya ngurus dia di sini sampai selesai, gitu. Saya urus sampai selesai. Nah, sampai kemarin dibawa ke sini pakai ambulan, beliau sudah rapi. Itu kejadiannya seperti itu. Itu kejadian berpulangnya Bapak. Kalau berpulang dari awal terlalu panjang ceritanya. Dan saya juga nggak ada poin-poinnya sekilas mengenai pulangnya Bapak. Kalau dari awal sakitnya saya nggak tahu, kurang tahu persis. Yang tahu persis kakak. Kalau saya kurang tahu persis. Tapi kalau awal penyakitnya ya dari penyakit prostat itu saya tahu. Nah, itu masih saya. Intinya di situ sebetulnya kalau nggak salah itu Bapak masih nunggu saya untuk pamit. Nunggu saya hadir dulu, baru beliau pergi. Nunggu mau pulang selamanya aja dia masih nunggu saya dulu. Mau sakit nunggu saya juga. Nunggu itu dia nunggu apa aja ya? Nunggu saya nikah dulu, 1. Nunggu punya anak, 2. Nunggu datang saya baru dia pergi gitu loh. Kalau bicara kenang-kenangan sih nggak terlalu banyak kalau saya. Karena kan keluarga militer ya, kita jarang ketemu juga. Dulu waktu masih muda malah kami menghindari ketemu sama dia. Jadi kalau dulu saya berdua sama abang itu, apa bahasa dia? Apa? Ini kalau yang 2 bukan anak saya, gitu. Sampai apa itu? Jarang lah kalau kita berdua ketemu, jarang lah. Kalau dia datang pasti udah dikasih kode, awas Bapak pulang. Nah, kita kabur. Paling menjelang tua aja. Begitu umur 60 ke sini baru kita eksis ketemu, karena beliau kan sudah nggak terlalu keras seperti dulu gitu. Kalau untuk eksisnya seperti itu, tapi kalau pepatah dia banyak, seperti apa ya, anak macan ya pasti macan. Itu bahasa dia, maksudnya dia macan, anaknya nggak boleh tikus. Buah tidak jauh dari pohonnya katanya, tapi kita jauh. Terus apa lagi? Banyak lah. Saya lupa padahal sering saya pakai pepatahnya gitu. Sampai sekarang banyak pepatah masih sering kita pakai. Apalagi ya? Kalau kenangan sih, ya saya satu-satunya anak yang punya perjanjian sama Bapak. Punya SPK, apa? Perjanjian. Jadi ada perjanjian kita di atas materai. Nggak boleh buat masalah lagi.
itu ada. Karena kita anak paling bandel, berdua itu. Kalau kenangan sih lebih baik, bukan lebih baik, lebih banyak kenangan kita yang mempermalukan dia, itu aja. Kalau sama bapak ya, kalau yang lain nggak ada. Tapi dia salah satu yang membanggakan dalam turunan kita, sejarah turunan kita, bapak itu. Sampai sekarang. Sejarah riwayat turunan kita ya itulah. Cuma dia yang bisa membanggakan. Sosok bapak, sahabat, dan pribadi yang selalu menjadi panutan buat kami anak-anak. Jadi bapak itu buat aku pribadi adalah paket komplit, as a friend, as a father. Jadi kalau ditanya pengalaman hidup bersama bapak, itu adalah kalau bisa dibilang seniornya dari suami aku. Jadi aku banyak belajar dari bapak tentang hidup. Terima kasih sudah menjadi panutan buat kami. Terima kasih Pak, sudah menjadi contoh terbaik buat kami anak-anak. Berat buat kami, tapi kami percaya ini adalah yang terbaik. Bapak sudah tenang di surga. Sampai ketemu lagi di Firdaus, di taman yang telah dijanjikan Tuhan ketika kita bisa berkumpul kembali. Selamat jalan, Pak. Bye. Saya Yusuf, menantu laki-laki satu-satunya di keluarga Tobing Luban Jujur. Saya pengen menceritakan pengalaman berkesan selama beliau masih hidup. Mulai dari dia pertama, selama ini dia kan paling sering diajak anak-anaknya untuk pulang kampung, tapi dia selalu nggak mau. Dan suatu saat tiba-tiba dia pengen pulang kampung. Pada tahun 2015, pas akhir tahun 2015. Pas itu juga, untung juga istri punya cuti di akhir tahun. Jadi beberapa bulan yang lalu tiba-tiba kita langsung pesan tiket. Kira-kira sebulan yang lalu apa 2 bulan yang lalu deh dia ngomong. Kita langsung pesan tiket dengan tiba-tiba mau pulang kampung. Dan juga akhirnya kita bisa memenuhi keinginan dia untuk melihat kampung halamannya. Selama persiapan, kami udah melakukan berbagai macam. Kami berangkatlah dari Jakarta ke kampung Medan, daerahnya Silboga. Pertama-tama kita nyampe ke Bandara Medan, kita menyewa kendaraan taksi untuk sekalian wisata pulang kampungnya, sambil menjenguk keluarga dan wisata. Hari pertama kita tujuannya adalah ke Danau Toba. Kita sewa mobil
ke Danau Toba untuk menginap sehari dulu sambil mengajak kedua orang tua menikmati wisatanya sambil berjalan. Sesampainya di Danau Toba, kami memesan hotel dulu. Udah itu kita istirahat segala macam. Tetapi pada waktu itu beliau, kedua orang tua, masih kondisinya sih masih baik, masih segar, dan masih kuat untuk berjalan. Dan kita juga bersyukur dia masih sempat pulang kampung pada tahun 2015 Desember. Dan itu dia masih kuat fisiknya, dan daya ingatnya juga masih kuat juga. Udah itu di Danau Toba kita ngajak dia menyeberang ke Tomok melalui kapal. Dia sambil mendengarkan musik yang di sepanjang perahu kapal ke arah Tomok. Dia selalu senang mendengarkan lagu-lagu Medan. Asal dia dengar lagu Medan, dia selalu bergoyang badannya. Sesampai di Tomok, kita ngajak dia di tempat wisata di daerah Tomok, sambil mengajak makan sama melihat pertunjukan-pertunjukan di Sidabutar, Sigale-gale. Waktu itu kan tanjakan juga lumayan tinggi, tetapi mereka berdua semangat dan bisa. Pertama kita juga takut kecapean, tetapi karena mungkin hatinya gembira, semuanya bisa dia nikmatin. Dan udah itu kita menginap di sana. Mereka merasakan dinginnya udara di penginapan dengan tanpa ada AC. Di daerah Tomok itu tidak ada AC. Nggak ada AC aja udah menggigil badannya. Tetapi ya itu dilalui dengan senang. Sesudah seharinya kita lanjut lagi. Di daerah Tomok kita ya ngajak dia minum kayak kopi susu, bandrek namanya di sana daerahnya. Minumannya bandrek, biar badan nikmatin kuliner-kuliner di daerah sana di Parapat. Sudah itu siangnya kita charter mobil lagi ke daerah Sibolga. Di sana juga kita melakukan perjalanan dan sambil menikmati suasana pemandangan sepanjang jalan ke arah Sibolga. Dan syukur juga cuaca semuanya mendukung dengan baik. Disampainya di kampung halaman, kita semuanya keluarga menyambut dengan baik dan sangat senang sekali. Diajak untuk keluarga ketemu sambil menginap semampunya kita, sambil mengatur waktu jadwal untuk berkunjung sekalian ke keluarga di kampung. Di kampung, beliau ini sangat senang kalau anak-anak kalau di sana sudah tidak lagi main biliar, dia sendiri yang nguasain. Jadi yang lain-lain kalau anak yang lain semuanya di sana sudah nggak boleh, itu udah diusir sama dia. Dia pun lagi main, dia juga ikut main sendiri. Dan juga bersama ibu bertua juga sekalian kita berziarah di makam Opung. Di sanalah kita juga melihat, dan terutama saya pertama kalinya melihat makam Opung Tobing dengan kebun duriannya. Tapi sayang pada waktu itu sudah masa panennya sudah mulai habis di Desember. Dan saya juga bilang, kata saudara di kampung, kata sayang sekali katanya, panen duriannya sudah habis, tinggal sedikit, dan juga banyak mustangnya. Pertanyaan saya dengar, mustang itu apa ya? Ternyata mustang itu adalah matang setengah. Itulah kesan pertama dari saya. Dan juga pas itu saya juga pengen coba nih, dalam hati penasaran juga pengen merasakan durian dari kampung sendiri.
keluarga Opung, Tobing. Saya bilang, Opung, turunkan durian lah Opung, saya bilang kan. Lah, ternyata mungkin jawabannya saya juga mungkin dijawab ya. Tiba-tiba durian itu juga jatuh. Nah, dan saya juga memungutnya. 2 besar sekali. Gitu. Dan juga udah ziarah ke makam Opung laki. Dan juga, udah itu kita nginap lagi di tempatnya Opung mertua perempuan di mana itu ya, daerah mana Mama ya, Mama? Dobu ya, Lobu. Ah, itu kita nginap sekalian kita main. Besoknya kita mandi di sana. Ada pemandian namanya air terjun Dabuan Bodil. Dan situ pemandangan juga sangat indah. Juga setelah itu kita perjalanan ke Opung makamnya mertua perempuan, melihat makamnya juga. Tapi itu di sana makam Opung perempuan itu sangat tinggi. Tetapi Mama dengan semangatnya dia bisa sampai ke tempat pemakaman Opung perempuan. Dan di tempat yang ditanya sangat tinggi di gunung. Tetapi ya itulah, karena dia semangatnya tinggi, akhirnya juga kesampaian juga di sana. Biarpun dengan capek dan susah payah, dengan kondisi hujan dan rintangan juga kadang pohon dan tumbang, tetapi semua dilalui dengan baik dan lancar. Ya habis selesai dari Opung kita pulang, kita lewatin nyebrangin laut dulu, sungai. Nah, besoknya kan pas kebetulan juga pas itu hari Natal juga, jadi mereka juga bisa merayakan hari Natal di kampung. Nah, sesudah itu kita udahlah perjalanan ketemu keluarga dan berpamitan lah pulang ke Jakarta lagi. Dan juga saya paling dia ingat dulu, saya bilang kalau dia bilang kok kamu mau jemput, ya dia sudah siap-siap itu mau mandi. Udah siap-siap dia mandi. Yang diingat adalah pasti diajak jalan-jalan dan makan kuliner. Itu yang dia paling suka. Dan juga lagu yang dia paling demen adalah laguan Anak Medan. Itu yang dia paling membuat dia semangat dia. Kalau dengan Anak Medan, pasti dia sangat gembira. Ya, dan juga waktu dia masih sehat, dia juga suka sekali makan permen. Dan dia selalu, kalau ketemu saya, selalu kantongnya kita minta permen. Itu yang dia suka. Tetapi karena kita lihat kondisi dia nggak bagus, akhirnya kita berhentikan dulu lah. Udah nggak kasih. Dan juga kalau kita jadi jalan, dia selalu pengen duduk di depan. Selalu semangat memperhatikan jalan. Saya sampai perjalanan juga, sampai ke rumah juga dia, biarpun capek dia tetap duduk dan nggak pengen turun. Nah, itulah pengalaman saya bersama beliau. Awal ketemu Bapak itu tahun 2019 ya, itu bulan November. Pada saat itu kita datang ke rumah, ada Mama sama Bapak aja di situ. Dan waktu itu Bapak lagi kurang sehat ya, jadi udah pikun juga, udah nggak bisa ingat apa-apa, jadi ya nggak bisa ngobrol lah gitu sama Bapak. Ya, yang berkesan dari Bapak itu semenjak sudah saya sama suami saya sudah ada anak ya, kadang-kadang kalau kita datang ke rumah itu dia suka lupa gitu, suka nanya gitu, anaknya kok nggak pernah datang gitu, yang suami saya nggak pernah datang ke rumah ya kan, padahal anaknya selalu datang ke rumah gitu. Dan satu lagi ya pada saat pernikahan
itu bapak itu 3 hari sebelumnya itu dioperasi matanya ya, dan itu masih pakai perban, tapi dia kuat sekali sih, dia kuat sekali. Jadi pada saat acara yang tadi biasanya dia nggak fisiknya nggak sekuat itu, dia bisa menjalani 1 harian full dalam acara itu, nggak ada ngeluh, nggak ada apa gitu. Luar biasa sih beliau ya. Selamat jalan opung ke surga. Semoga opung baik-baik saja di surga. Kata opung. Kami keluarga PL Tobing berterima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Ridwan Sihombing dan Majelis Jemaat. Kami bisa ikut beribadah meskipun ibadah online. Kami rindu bertemu, beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan Tuhan melindungi kita semua, memberikan kita kekuatan dalam keadaan saat ini. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayo tekuk Pak. Buka ya. Dorong. Iya. Lagi. Lagi. Siapakah aku ini Tuhan? Lah. 8 kali ya. 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 Luruskan. Oke. Tekuk sendiri. Tekuk. Tekuk Pak. Iya. Sip. Sip. Lagi. Kasih setiamu yang ku rasakan Lagi. lebih tinggi dari langit biru. Lagi. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan Sekali lagi. dari lautan. Hai Pak. Lihat sini. Ada Anda. Halo. Di mana kita, Pak? Hah? Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah